Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang tidak asing lagi itu secara nasional. Tapi kali ini beliau adalah calon wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Bang Rano Karno. Bang, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Bang, ya. Ini kan pilgub ini udah makin dekat, tinggal makin 10 hari. Betul. Tapi pada saat-saat injury time itu sering terjadi gol-gol yang mengejutkan. Betul, Termasuk juga injury time-nya itu adalah ketika Anies Baswedan secara mendadak nggak tahu angin gimana menerima Pramdul untuk bertemu dengan Anies. Dan kabarnya juga sempat menyampaikan pesan-pesan di dalam petang Jakarta. Kita kan apa kalau lihat fotonya kan kita tertawa lepas. Ya. Bang, jadi gini. Aku nggak tahu ya, aku punya keyakinan Bang Anies akan mensupport kita. Aku nggak tahu, aku punya keyakinan. Mungkin gini, mungkin abang paham lah waktu itu kan Bang Anies pernah datang juga ke DPP kan. Kita ngobrol, aku 2 jam ngobrol dengan beliau. Pada konstelasi istilahnya, kalau Bang Anies jadi, ya bahasa gini Bang, siap jadi wakil, saya siap, nggak ada masalah. Kalau main ini perintah tugas, saya akan jalankan. Jabatan bagi saya itu cuma posisi, tapi keputusan kita berdua bersama. Artinya singkat begitu. Tapi realita kan Bang Anies tidak berangkat. Betul. Nah, di tengah pertanyaan kita, tiba-tiba kita dikasih blessing, yaitu pertemuan di Car Free Day. Car Free Day. Oh, itu hari pertama itu. Ya. Memang itu sumpah kita nggak pernah mengatur, kita nggak pernah setting, nggak mendesain. Memang hari itu kebetulan saya Alma Mater SMA 6 bikin gerak jalan. Bersamaan Mas Pram berencana mau naik sepeda. Cuman karena rame, akhirnya kita jalan kaki lah. Jalan lah kita dari pertama kali, bayangin Bang. Aku kalau jalan di GBK oke. Tapi kalau jalan dari GBK ke HI, wah sedang juga. Jadi Mas Pram bilang, Bang kuat nggak? Ayo Bang, kalau kuat gua kuat, kalau nggak tuh gua berhenti. Udah singkatnya jalan lah kita. Dari mulai GBK ya memang sebab kita sampai itu kemudian naik MRT, sampailah kita ke HI. Ada informasi dari tim yang ikut, ada Bang Anies di sana, gitu kan di depan HI. Kita juga nggak tahu Bang Anies ngapain kan. Singkat kata nggak ketemu lah, beliau balik. Beliau nggak tahu kemana. Udah kita kelar jalan. Baliklah kita ke arah GBK kan, mau menuju mobil. Begitu menuju mobil, Bang Anies kok ada di ujung itu menunggu mobil yang memang jemput. Singkat kata terjadilah pertemuan yang heboh, yang orang anggap setting segala. Nah, jadi artinya apa Bang? Nggak tahu kenapa ya, Bang Anies akan mensupport kita karena beliau ini kan intelektual, ya nggak dengan emosi, cuma dengan rasio kan. Dimana juga bahasanya pada waktu beliau juga merilis visi misinya, kita baca dan ya maaf lah, saya bilang ya mungkin pengalaman saya yang pendek, saya 10 tahun di dunia birokrasi. Pemerintahan itu kan cuma 2 tugasnya, yaitu pilihan wajib dan pilihan. Nah, dalam visi misi Bang Anies boleh dikatakan mungkin 70% ada sama gitu. Nah, kalau memang sama, Bang Anies kan sayang kalau dia masih punya visi tidak diserahkan kan. Makanya kita bilang terserah Bang Anies mau kasih sama siapa. Mau kasih orang sono boleh, mau kasih yang di tengah atau mau kasih kita. Ya barangkali memang secara ya saya tinggal di Bumi Karangi lah Bang Anies, Lebak Bulus. Nggak jauh kalau Betawi. Kalau Betawi kan lebih bagus kalau dia ngasih lebih bagus kan dia ngasih sama tetangga dekat toh daripada tetangga jauh naik us misalnya kan. Nah jadi sebetulnya itu Bang. Jadi kemarin pada waktu ya akhirnya Mas Anies memberikan kita waktu untuk, udah lama sebetulnya kita minta waktu untuk, karena ada juga kronologis kan. Ada lontong sayur kan disiapkan. Nggak mungkin dadakan bikin lontong sayur. Nggak mungkin kalau rumah nyediain lontong sayur minimal sehari tuh masak, nggak mungkin dari subuh, enggak. Jadi artinya ya memang apa namanya, akhirnya Mas Bang Anies punya waktu untuk kita ketemu pertama kali. Artinya apa? Ini runtunan Bang. Waktu itu Mas Pram, Bang, kita berkunjung ke para mantan gubernur. Siap, saya bilang. Makanya kita kenapa ke Bang Yos, kita ke Bang Foke. Kemudian maaf lah kalau mungkin Mas Pram dengan Pak Jokowi pernah ketemu. Walaupun sebetulnya kita juga ingin berharap ketemu dengan Pak Jokowi, tapi waktu itu ya wah nanti deh kalau Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden. Singkat kata, kita kenapa ketemu para mantan gubernur? Bahasanya walaupun kita udah tahu, kita mau
kita mau ngelanjutin apa sih? Ya, yang paling akhir dari Pemda DKI ini kan zaman Bang Anies. Itu yang paling akhir sebelum masuk ke PJ kan. Nah, Bang Anies kan apa ya? Dikatakan programnya atau hasilnya di DKI itu kan legasinya luar biasa. Misalnya JIS. JIS sebagai sebuah stadion luar biasa, cuman infrastruktur transportasi belum selesai. Nah, disitulah kita, Bang, apa sih masalahnya dulu? Kenapa sih? Ya memang masalah waktu, Bang. 5 tahun. Nggak lama 5 tahun, Bang. Nah, jadi singkat kata, makanya waktu kemarin, apalagi kalau Bang Anies sama Mas Pram tentu punya kedekatan daripada saya. Saya mungkin dekat, tapi tidak sedekat seperti Mas Pram. Ya bayangin Mas Dito, anaknya Mas Pram, waktu dia lahir, itu yang namanya Bupati lahir ditemani. Jadi artinya nggak aneh kalau kita tertawa ngakak gitu loh. Iya. Chemistry udah lama terbentuk. Saya ngerasa gitu. Saya kebetulan merasa beruntung saya masuk dalam chemistry itu. Lagi gitu. juga kan Anies ini kan orangnya hati-hati, sangat hati-hati gitu loh. Dengan terbukanya yang seperti itu di Instagram seperti itu udah udah sikapnya memang seperti itu gitu loh. Jadi tidak ada yang perlu. Ya sebetulnya anak abah nggak usah ragu lagi gitu kan. Dengan dia tampil begitu harusnya nggak menjadi ragu ya. Bahasanya minta maaf dalam tanda kutip yang serunya gede. Hidup tuh kan pilihan. Kita harus memilih mana harus kita pilih kan gitu aja tinggal. Itu aja sebetulnya, Bang. Iya. Nah, Bang, yang menarik kan gini ya. Kalau saya perhatikan dengan Anies ini, dia kebutuhan kelas menengah, sebuah kota modern, terintegrasi, angkutan, dan kemudian juga visi tentang karbon, lingkungan, itu dia gape dari situ ya. Tapi ada lagi satu yang ini yang saya separuh kagum, separuh juga respect, yaitu ketika di ILC ya, di Karni Ilyas Lawyers Club-nya itu dihadirkan orang-orang Jakarta miskin kota gitu ya. Jadi ada kedekatan yang sangat luar biasa antara Anies dengan Wong Cilik ini gitu loh. Dan saya kira juga kalau Bang Rano itu kan makanannya itu kan. Saya tidak mau masuk dalam sebuah kasta. Tapi mungkin saya merasa saya jauh lebih dekat daripada Bang Anies. Kalau Bang Anies ini kan intelektual, begitu dia di atas, dia paham ternyata ada disparitas yang panjang. Ini harus dibabatkan. Nah saya tuh ada di situ sebetulnya. Jadi saya sangat paham. Makanya waktu kemarin ditanya, Bang gimana perasaan Abang melihat orang tidur di kolong jembatan? Tentu saya prihatin. Cuman Anda paham. Kita nggak bisa membantu mereka karena mereka bukan penduduk Jakarta. Mereka nggak punya KTP Jakarta yang nggak bisa dibantu secara mekanikal, nggak bisa. Karena kan bantuan untuk masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang ber-KTP DKI. Maka dia dapat bansos, dia dapat hibah, dia dapat ya segala macam. Kalaupun yang ada itu bukan menjadi, tapi itu yang dipikirkan Bang Anies. Makanya kemarin Mas Pram bilang, jujur ya, saya minta maaf. Mungkin Bang Anies sama Mas Pram itu pada strata yang sama. Dia kan orang atas nih. Ya, mahasiswa intelektual, aktivis kemudian ketua dewan mahasiswa, ketua senat kuliah mahasiswa pun di Amerika segala macam. Dan Mas Pram sendiri mengakui kan, selama 7 tahun dia kan nggak pernah ada di atas panggung. Dia sebagai konseptor. Makanya begitu dia masuk ke kampung, di sini pun mengatakan di debat pertama dia terkejut melihat nggak jauh dari istana. Ada sebuah perkampungan yang dimana rumahnya itu ditinggali oleh 12 orang dan tidur bergantian. Itu yang membuat dia semangat lagi. Makanya dia bilang saya semakin jatuh cinta ingin menjadi gubernur. Karena untuk apa? Kalau orang atas nggak usah kita ajarin, nggak Bang. Tapi bagaimana kita mengguidance? Semua kan yang namanya bantuan, KJP, KJMU, kartu lansia, itu kan sebetulnya guidance kita untuk masyarakat kan. Makanya kita bicara dalam tahap yang ini, Bang, Mas, saya bilang, tidak mungkin kita, kalaupun kita ingin membangun, tidak akan ada korban, pasti akan berkorban. Bagaimana cara meminimalisirnya? Makanya ketemulah Bang. Kalaupun kita membangun kampung kumuh, bukan kampungnya kita bongkar, tapi kekumuhannya yang kita perbaiki. Nah kalau itu kita duduk sama masyarakat. Maaf nih Bang, ini kemarin Rawabelong kebakaran lagi.
Nggak aneh kalau kita lihat di satu kampung rumah rapat, padat segala macam, lihat matahari, itu nggak aneh. Makanya saya bilang nggak mungkin tidak terjadi kebakaran kalau begini situasinya kan. Listrik pating melintang, kabel, waduh. Ini apakah setiap minggu, setiap bulan ada pemeriksaan tentang kekuatan kabel itu? Dan hampir rata-rata kebakaran terjadi di Jakarta ini karena korsleting listrik. Itu misalnya. Bang, lanjut lagi nih Bang. Ya. Udah Anies sudah pertemuan, Ya. sudah ada bisik-bisik ataupun udah ada bicara, ya karena yang tahu di dalam pertemuan itu kan. Nah, kelanjutannya itu ada dibicarakan atau ada langkah nggak setelah itu bagaimana Anies anak Abah dengan Pram Rano ini, nah, dalam Ya, panggung politik kalau dalam itu 10 yang abang tahun tanya, terakhir. mungkin abang tanya aja sama Mas Anies lah. Karena kalau saya bicara, mungkin saya bisa mengklaim. Tapi artinya, maaf, satu, misalnya nanti saya akan telepon semua kepala kelas, ketua kelas, ya itu pemahaman beliau Ya. lah, untuk meyakini bahwa Bang Anies mensupport kita, Ya. itu. Tapi sebetulnya tandanya Bang, nggak tahu gimana dilalah Bang Ges ini teman saya kecil. Saya juga kaget, sumpah saya kaget. Ya jujur lah, saya kan udah 64 Bang. Kalau kita meriwain 40 tahun yang lalu, kita kan carinya juga capek kan Bang. Tapi singkat kata pada waktu perdebatan di iNews, saya minta Bang Ges hadir di situ. Sebelumnya memang saya sudah ketemu Bang Ges. Karena waktu itu bukan apa, saya mendengar tentang ada 2 proyek yang ada di Ancol. Yang pertama adalah Masjid Apung, yang kedua adalah museum, yang rencana museum Rasulullah. Nah, yang saya sangat paham 2 kegiatan ini ada konsepnya Bang Anies. Artinya kalau Ges ketemu saya, pasti Ges juga akan lapor ke Bang Anies. Artinya barulah ada pertemuan. Nah jujur juga saya juga bicara sama Bang Ges. Bang, kalau lo memang temen gue, temuin gue dong sama Bang Anies. Gue lagi tuh ketemu di jalanan. Gue juga mau ketemu juga, ngobrol, kita kan ngopi-ngopi. Ya entar gue coba ngomong ya. Artinya begitu. Ges Khalifa ini itu tokoh gercos itu. Tapi dia sekarang dia udah berbalik, udah terjadi perbicaraan sana sini, akhirnya dia yang terdepan. Dan memang masih ada juga gercos-gercos yang lain sisa masih ada. Walaupun sebenarnya kan memang udah nggak relevan karena kan tidak ada lagi yang ditunggu di MK tentang putusan itu. Benar. Ya itulah makanya gitu aku ngomong. Tapi Bang Ges juga paham, makanya beliau. Ya kan kenyataannya Anies nggak punya perahu, Dul. Nah sekarang makanya gue bilang, nih kalau nggak punya perahu, logistik mau ditaruh di mana, mau dibuang ke laut, kan sayang. Ya kalau memang Bang Anies percaya sama gue, ya gue bawa deh, ini logistik nih. Ya artinya apa sih? Apa visi misi yang dulu belum sampai, kita lanjutin lah. Saya kira gini Bang ya, perlu juga misalnya Bang Rano ini ketemu dengan ketua-ketua kelas atau ketua-ketua simpul dari relawan yang banyak banget itu kan. Dan dengan pembicaraan yang santai aja saya kira gitu loh. Karena mereka juga saya kira udah paham ini hanya soal psikologis gitu ya. Barangkali bisa dipecahkan. Misalnya Bang Dul ketemu dengan anak Abah ataupun katakanlah dengan simpul-simpul yang lama itu gitu ya. Itu bagus kan untuk supaya saling tahu. Jadi tidak hanya melewat media, tapi ketemu langsung. Bilang sama Ges begitu. Betul. Nah itu kan artinya ya, makanya kemarin Bang Anies ya, kalaupun saya boleh membuka, Bang Anies bilang nanti saya akan bicara dengan ketua kelas. Ya artinya saya pahami bahwa Bang Anies akan bicara dengan simpul-simpul. Kalaupun nanti ada pertemuan, buat saya sangat perlu. Jakarta ini nggak bisa dengan angku dianggap ada nih, karena aku nggak bisa Bang. Jakarta ini rame-rame. Ya makanya saya bilang gubernur, wakil gubernur itu cuma adalah bagian dari decision aja. Tapi konsepnya kan semua masyarakat. Usulan semua kan masuk ke dari bawah. Makanya kenapa kita lepaskan yang kita bilang jaring asmara. Kita ada satu konsep jaring asmara, yaitu aspirasi masyarakat Jakarta. Jadi di wilayah itu apa sih yang dibutuhkan yang sangat terjadi. Singkat kata, dengan beberapa simpul saja kita membuka, apalagi dengan simpul Bang Anies. Jadi kita akan, kalau memang nanti satu saat ada waktu dan itu bisa kita ngobrol aja. Sama juga dengan psikologisnya dengan Jakmania. Betul. Jakmania kan sama Anies, waduh, kan rapat banget kan gitu ya. Benar. Itu menarik. Ini persoalan psikologisnya karena memang 10 hari terakhir ini akan menentukan. Betul. Ya kan, banyak yang juara dunia itu Piala Dunia kan injury time golnya. Ya kan.
Dan Benar. kita juga kecolongan juga injury time Injury timnas time. kita kan Benar, gitu. benar. Jadi mudah-mudahan lah Bang nanti dari pendukungan dari Abah dan anak Abah ini bisa lebih digelindingkan terus betul dalam 10 hari terakhir ini. Betul. Dan itu udah terasa. Tapi memang harus Barangkali begini, saya berharap ya, saya minta maaf, saya berharap. Makanya kemarin Mas Pram kan udah bicara, kita akan kampanye terakhir tanggal 23 di GBK, yaitu di Stadion Madia, kalau nggak ada perubahan. Karena yang kita lihat nih kan belakangan Jakarta ini hujan nih kan. Nah jadi rencana kita kampanye akbar terakhir itu 23 rencana di. Nah makanya kemarin saya bilang kalau Anda nggak datang Anda rugi, karena akan ada tokoh yang akan Anda tidak prediksi. Amin. Tanggal 21 dengan anak Abah itu jadi? Jadi, insya Allah jadi. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya saya kira itu kita bincang santai-santai aja Bang, karena yang berat-berat udah Abang sikat semuanya di debat. Baik, pemirsa, barusan kita bincang-bincang dengan Bang Dul Rano Karno, idola kaum ibu sejak lama ya. Dan kita doakan karena visi misi dari Bang Pram dengan Bang Dul ini memang dekat dengan rakyat. Nggak akan mungkin orang seperti Bang Dul ini menyakiti hati rakyat. Nggak akan mungkin, saya percaya itu. Dan Bang Pram juga, kami sama dulu di Komisi 1 gitu ya. Ada orang yang dekat dengan rakyat, dan pengalaman kepiawaian dari kedua beliau ini insya Allah akan membawa kemenangan dan kebaikan bagi Jakarta. Jakarta menyala abangku, menyala Jakarta. Oke, demikian, terima kasih, sampai jumpa.